Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Para kabar Priangan, kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dalam tayangan podcast harian umum kabar Priangan. Kali ini saya sapa Anda melalui monolog podcast kami untuk membahas berbagai macam isu informasi yang telah kami muat sebelumnya di media cetak harian umum kabar Priangan, untuk kemudian kami review kembali kepada Anda untuk kami sajikan dalam tayangan platform digital di channel YouTube kabar Priangan. Kali ini saya ingin membahas masih tentang pilkada ya. Ini masih menjadi isu yang menarik di kalangan masyarakat terkait dengan peran media dalam memberitakan bakal pasangan calon atau pasangan calon nanti setelah ditetapkan. Dan ini menjadi persoalan serius karena satu sisi media itu dituntut oleh masyarakat untuk bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu bakal pasangan calon. Namun di sisi lain media juga memiliki banyak kepentingan, terutama terkait dengan kepentingan bisnis, sehingga ada kalanya beberapa pasangan calon itu sudah muncul lebih dulu dalam pemberitaan, bahkan secara sporadis lebih banyak dari pasangan calon lainnya. Nah ini, jadi saya di sini ingin menjelaskan kepada para audien, kepada para kabar Priangan semua terkait dengan sikap media ya, sikap media, karena di sini juga kalau saya baca di sini ada berita-berita yang memuat tentang pasangan calon ya, baik yang bersikap kritik atau pemberitaan yang positif ya tentang pasangan calon tersebut. Di sini saya ambil contoh ya, salah satu contoh saja. Ini ada di Pangandaran calon gubernur nih, bukan calon bupati lagi, tapi calon gubernur yang sekarang menjabat bupati di Pangandaran, Pak Jaja Wiradinata, yang kemarin atau belum lama ini dia membagi-bagikan insentif untuk RT, RW, dan Linmas ya. Dan ini kemudian dikritik oleh masyarakat. Nah, saya ingin jelaskan kepada berkabar Priangan semua terkait dengan sikap media dalam kaitan menjelang pilkada di Kota Tasikmalaya khususnya ya, dan di daerah lain umumnya, bahwa ketika media memberitakan pasangan calon itu tidak diartikan bahwa media tersebut lebih pro ke salah satu pasangan calon, tapi ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan media itu seolah-olah lebih mengedepankan pasangan calon tertentu. Yang pertama, ini harus diketahui pada kabar Priangan semua terkait dengan kemampuan akses dari tim sukses pasangan calon untuk menjangkau media. Jadi kemampuan tim ses pasangan calon untuk mengakses media. Bagaimana para tim ses dari pasangan calon ini mampu melakukan pendekatan-pendekatan kepada wartawan agar jagoannya selalu muncul di media massa. Nah itu saya kira orang-orang yang bekerja di lapangan sudah tahulah sikap yang harus dilakukan terhadap wartawan itu seperti apa dalam mereka membangun komunikasi yang intensif, menjalin kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, antara tim ses dengan media melalui perwakilan media yang ada di lapangan, yaitu wartawan ya. Jadi ada pasangan calon yang tim sesnya dia kurang lincah, kurang dinamis, dia tidak bisa menjangkau media, dia tidak bisa mendekati wartawan. Otomatis pemberitaan tentang jagoannya itu akan menjadi berkurang yang muncul di media. Itu satu ya. Kemudian yang kedua,
terkait dengan kemampuan anggaran dari pasangan calon. Karena apa? Media massa itu selain mengusung misi idealis, juga dia memiliki misi bisnis, sehingga dia harus menjual setiap pemberitaan itu kepada masyarakat. Dan ketika ada pasangan calon yang mampu membeli untuk dia membangun pencitraan diri melalui pemberitaan yang bersifat sosialisasi kepada masyarakat, itu sah-sah saja, dan media tidak salah untuk memberitakan pasangan calon tersebut di medianya. Lebih banyak muncul di media karena pasangan calon tersebut mampu membayar media. Jadi itu sifatnya hubungan kerjasama bisnis antara pasangan calon dengan media. Walaupun dalam hal ini media massa terikat oleh rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam memberitakan media massa. Selama pemberitaan tersebut tidak ada kata-kata pilihlah saya misalkan, atau tidak memunculkan visi misi, nah itu saya kira sah-sah saja. Selama itu bersifat sosialisasi yang bersifat pencitraan diri dari pasangan calon, ya. Itu yang kedua, kemampuan anggaran dari pasangan calon. Kemudian yang ketiga adalah strategi dari pasangan calon. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena ternyata tidak setiap pasangan calon itu ingin jor-joran muncul di media. Yang kita bayangkan pasangan calon itu ingin selalu muncul di media untuk membangun pencitraan yang positif tentang pasangan calon tersebut, tapi ternyata ada pasangan calon yang memang strateginya dia tidak mau muncul duluan. Ketika ditawarkan misalkan pemberitaan, dia mempersilahkan yang lain dulu. Nah, kenapa dia strateginya seperti itu? Karena dia bersikap hati-hati, dia takutnya, katakanlah kalau dalam bahasa Sunda itu dia katanya takut direngkas oleh orang lain gitu. Jadi dia tidak mau muncul duluan. Jadi mempersilahkan pasangan-pasangan calon lain untuk muncul di media massa. Itu ya terkait dengan strategi dari pasangan calon. Nah, yang terakhir ini harus dipahami juga oleh Barakabar Priangan semua, dan termasuk juga para tim ses ya, termasuk para pasangan calon, bagaimana sikap media massa ini dalam memberitakan pasangan calon. Yang keempat ini terkait dengan jabatan yang diemban oleh pasangan calon tersebut. Jadi jabatan di luar kapasitas dia sebagai pasangan calon, sebagai calon. Misalnya petahana atau incumbent, itu yang kemarin selalu menjadi persoalan. Karena kebetulan sekarang itu tidak ada petahana ya, kecuali mungkin yang Pangandaran Bupati JJ masih menjabat. Di kota kabupaten lainnya di Priangan Timur ini saya kira wali kota dan wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati sudah berhenti dari jabatannya, diisi oleh PJ atau PLT kepala daerah. Sehingga jabatan petahana ini tidak bisa dimanfaatkan untuk melakukan kampanye. Melakukan kampanye secara terselubung memanfaatkan jabatannya. Nah, itu terkait dengan jabatan. Nah, jabatan itu tidak selalu terkait dengan petahana atau incumbent. Kalau pasangan calon bisa memanfaatkan jabatannya yang sekarang diemban, jabatan sosial, jabatan kemasyarakatan, jabatan informal, jabatan organisasi, itu dia bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu bisa memunculkan dia di media massa secara positif untuk mengambil hati masyarakat. Contohnya ini contoh ya, kemarin Pak Yusuf, dia muncul di media kita dalam kapasitas dia sebagai Ketua Kuarcap Pramuka ya, di Kota Tasikmalaya, itu ya. Atau yang tadi saya sebutkan Pak JJ ya, membagi-bagikan insentif karena dia kapasitas dia sebagai Bupati Pangandaran. Atau juga misalkan ini misal ya, Pak Iwan Saputra misalkan, dia muncul di pemberitaan dalam kapasitasnya sebagai
ketua FKPPI misalkan di Kabupaten Tasikmalaya ya, atau Pak Yusuf bukan hanya sebagai ketua Kuarcap tapi juga sebagai ketua PPM di Kota Tasikmalaya. Ada suatu acara kemudian dia mengakses media, muncul di pemberitaan, itu tidak terkait dengan dia sebagai pasangan calon, tetapi masyarakat mengenali Pak Yusuf lewat pemberitaan. Atau mungkin yang lainnya, Pak Yanto Oce misalkan sebagai advokat, dia muncul ke media dalam bentuk pemberitaan di media massa dan kapasitasnya sebagai advokat. Pak Aminuddin Bustomi misalkan sebagai ketua MUI, jabatan yang sangat strategis kalau dia bisa manfaatkan. Begitu banyak kegiatan di MUI yang bisa dimunculkan ke media massa. Jadi kemampuan daripada tim ses untuk memanage kapasitas pasangan calon ini sehingga layak untuk muncul di media massa. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dimanfaatkan oleh pasangan calon. Jadi ketika pemberitaan di media massa itu lebih banyak memunculkan pasangan calon tertentu, bukan berarti bahwa sikap media massa itu tidak netral atau berpihak kepada pasangan calon tertentu. Tapi banyak pertimbangan yang menyebabkan hal itu terjadi. Walaupun sebetulnya sebagai lembaga bisnis, media massa itu tentu berharap bahwa pasangan calon ini bisa mengakses media massa itu melalui kerjasama bisnis ya, sehingga lebih sehat, lebih profesional dan lebih proporsional. Seperti itu. Walaupun itu bukan satu-satunya jalan pasangan calon untuk sering muncul di media massa. Ya, jadi untuk diingat barusan pertimbangan-pertimbangan media yang menyebabkan sikap media terhadap pasangan calon dalam kaitan menjelang Pilkada Kota Tasikmalaya atau Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar 27 November 2024 nanti. Demikian dari saya, mudah-mudahan memberikan wawasan kepada Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.